Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisasti. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai file transfer protokol. Materi yang pertama adalah, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu file transfer protokol atau FTP. Jadi FTP adalah sebuah protokol internet yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transfer file antara server melalui suatu jaringan dengan koneksi TCP. Protokol jaringan antara klien dan server. FTP memungkinkan pengguna untuk mengunduh halaman web, file, dan program tersedia di layanan lain. Ketika pengguna ingin mengunduh informasi ke komputer mereka menggunakan FTP. Nah, tujuan dari penggunaan FTP atau File Transfer Protocol yang pertama itu menyediakan berbagai file. Yang kedua, dapat digunakan untuk mendorong penggunaan komputer jarak jauh. Yang ketiga adalah mentransfer data dengan lebih andal dan efisien. Jadi, gambar di atas menunjukkan model dasar FTP. Klien FTP memiliki 3 komponen. Yang pertama, user interface atau antarmuka pengguna. Yang kedua, control process atau proses control. Yang ketiga adalah data transfer process, yaitu proses transfer data. Server memiliki 2 komponen, yaitu proses control server dan proses transfer data server. Ada 2 jenis koneksi FTP. Yang pertama, koneksi kontrol. Koneksi kontrol menggunakan aturan yang sangat sederhana untuk berkomunikasi. Melalui koneksi kontrol, kita dapat mentransfer baris perintah atau baris respon pada suatu waktu. Koneksi kontrol dibuat antara proses kontrol. Koneksi kontrol tetap terhubung selama seluruh sesi FTP interaktif. Yang kedua, koneksi data. Koneksi data menggunakan aturan yang sangat kompleks karena tipe data mungkin berbeda-beda. Koneksi data dibuat antara proses transfer data. Sambungan data terbuka saat ada perintah untuk mentransfer file dan ditutup saat file ditransfer. Keuntungan dari FTP. Nah, pertama, kecepatan. Salah satu keuntungan terbesar dari FTP adalah kecepatan. Mengapa demikian? Karena FTP adalah salah satu cara tercepat untuk mentransfer file dari satu komputer ke komputer lain. Yang kedua, efisien. Lebih efisien karena kita tidak perlu menyelesaikan semua operasi untuk mendapatkan seluruh file. Yang ketiga adalah keamanan. Untuk mengakses server FTP, kita perlu login dengan username dan password. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa FTP lebih aman. Yang keempat adalah gerakan bolak-balik. FTP memungkinkan kita untuk mentransfer file bolak-balik. Misalkan Anda adalah manajer perusahaan. Anda mengirim beberapa informasi ke semua karyawan, dan mereka semua mengirim informasi kembali di server yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat konfigurasi file transfer protokol atau FTP, yang dimana kita akan membuka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, ini dia tampilan dari aplikasinya. Selanjutnya kita akan membuat topologinya. Di sini kita membutuhkan satu buah switch dan satu buah PC serta satu buah server. Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel automatic. Kita hubungkan switch ke PC, switch ke server. Setelah itu kita ubah nama servernya menjadi server FTP. Dan kita ke PC, kita ubah nama PC-nya menjadi client. Setelah selesai, kita rapikan sedikit, lalu kita berikan IP dari servernya. Lakukan hal yang sama pada PC. Di sini kita akan memberikan IP juga pada PC kliennya. Setelah itu kita klik server, kita pilih desktop, kita pilih IP, lalu masukkan IP address dari servernya. Setelah selesai kita close, lalu kita pilih service, terus kita off-kan semua HTTP dan HTTPS-nya. Terus kita pergi ke email, kita off-kan juga semuanya. Selanjutnya
Selanjutnya kita klik FTP. Di sini kita akan membuat akun FTP dengan hak izin penuh akses. Jadi kita akan masukkan username-nya. Kita ketikkan username dengan nama student. Dan masukkan paspornya dengan 1, 2, 3. Setelah itu kita checklist semuanya. Lalu kita klik add. Setelah itu kita close. Lalu kita ke PC. Nah, kita pilih desktop, lalu pilih IP configuration, dan kita masukkan IP dari address PC client. Kita masukkan IP-nya dan jangan lupa untuk klik subnext-nya. Setelah itu kita klik text editor. Nah, di sini kita akan membuat file baru. Kita ketikkan selamat datang di channel student. Lalu kita save, lalu kita berikan nama filenya btxt. Setelah itu kita klik OK, lalu kita close. Lalu kita ke CMD. Nah, di sini kita akan mengecek apakah FTP berhasil dijalankan. Nah, kita tuliskan dir. Nah, itu sudah ada muncul, dan kita tuliskan lagi FTP 192.168.10.1. Ini adalah IP dari servernya. Setelah itu kita masukkan username yang tadi kita buat dan masukkan paspor yang telah kita buat tadi juga. Lalu bagaimana caranya kalau kita ingin mengambil filenya? Tuliskan saja put btx, lalu kita enter. Setelah itu kita tuliskan lagi dir untuk melihat isi filenya. Nah, itu dia di atas sudah muncul. Lalu kita ingin mengubah nama filenya, kita ketikkan rename btxt, terus kita ganti menjadi ctxt, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul. Oke, rename file successful. Selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menghapus file? Kita ketikkan saja delete ctxt, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul delete file ctxt successful. Nah, selanjutnya kita ketikkan dir dan sudah terlihat bahwa kita telah menghapus filenya. Nah, inilah konfigurasi file transfer protokol menggunakan Cisco Packet Tracker. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.